Bang Udin menghela napas panjang sambil mengayuh sepedanya. Gerobak somai di belakangnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena isinya yang masih lumayan banyak, tapi juga karena pikirannya sedang kalut. Semalam istrinya Rani sedikit ngambek karena Udin pulang terlalu larut dan langsung tertidur pulas tanpa sempat mengobrol. Padahal Udin bukannya tidak mau. Badannya saja yang sudah remuk redam setelah seharian berkeliling di bawah terik matahari. Ditambah lagi harus narik gerobak sampai jauh ke komplek perumahan yang sepi. Besok jangan kesorean lagi, Mas. Begitu kata Rani sebelum memunggunginya di ranjang. Nada bicaranya memang tidak tinggi, tapi Udin tahu betul kalau istrinya itu sedang menyimpan sesuatu. Mungkin soal uang belanja yang dirasanya kurang atau mungkin juga karena Udin jarang punya waktu untuk sekedar duduk santai berdua. Pagi ini sebelum berangkat, Udin sudah berusaha mencairkan suasana. Ia membelikan gorengan kesukaan Rani di warung dekat rumah dan mengajaknya sarapan bersama di teras. Rani memang tersenyum, tapi Udin bisa merasakan ada ganjalan yang belum sepenuhnya hilang. Makanya lain kali jangan ambil rute yang jauh-jauh. Kang Udin, celetuk Mang Ujang, tetangga sekaligus pemilik warung tempat Udin biasa membeli bahan baku somai. Apalagi kalau sudah malam, Kemang ini suka sepi. Banyak cerita aneh-aneh juga dulu. Udin hanya tersenyum menanggapi ucapan Mang Ujang. Cerita-cerita aneh memang sering ia dengar. Apalagi kalau sudah menyangkut jalan-jalan sepi di pinggiran desa atau kebun-kebun yang luas. Tapi selama ini Udin merasa baik-baik saja. Mungkin karena ia selalu berusaha menjaga pikiran tetap positif dan tidak macam-macam di jalan. Siang itu jualan Udin lumayan lancar. Beberapa anak sekolah dasar mengerubungi gerobaknya saat jam istirahat. Dan ibu-ibu yang berbelanja di pasar juga banyak yang membeli somainya untuk camilan di rumah. Menjelang sore, dagangannya sudah hampir separuh habis. Udin memutuskan untuk mengambil rute yang agak berbeda dari biasanya. Menyusuri jalan-jalan komplek yang menurutnya punya potensi pembeli lebih banyak. Terutama saat orang-orang pulang kerja. Saat matahari mulai condong ke barat, suasana di komplek perumahan memang mulai ramai. Mobil-mobil berdatangan dan beberapa orang terlihat berjalan kaki atau bersepeda santai. Udin dengan semangat menawarkan dagangannya. Beberapa kali ia berhenti melayani pembeli yang rata-rata membeli beberapa porsi untuk dibawa pulang. Namun seiring dengan semakin gelapnya langit, suasana ramai itu perlahan menghilang. Lampu-lampu jalan mulai menyala menerangi jalanan yang semakin sepi. Udin terus mengayuh sepedanya. Berharap masih ada beberapa rumah yang lampunya menyala dan penghuninya mungkin sedang ingin menikmati somai hangat di malam yang mulai dingin. Tiba-tiba dari arah samping sebuah rumah besar yang tampak gelap dan tidak berpenghuni, Udin mendengar suara lirih memanggil Somai. Bang Somai. Suara itu pelan sekali, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Udin mengerem sepedanya dan menoleh ke arah suara. Rumah besar itu tampak suram dalam remang-remang cahaya lampu jalan. Pepohonan di halamannya bergerak pelan tertiup angin malam, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding rumah. Awalnya Udin ragu. Jarang sekali ada yang memanggilnya seperti itu dari rumah yang gelap gulita. Biasanya orang akan keluar ke jalan atau setidaknya menyalakan lampu teras sebelum memanggil pedagang keliling. Tapi mungkin saja pikir Udin, orang di dalam rumah itu sedang tidak enak badan atau punya alasan lain. Rezeki tidak boleh ditolak. Dengan hati-hati, Udin menuntun sepedanya mendekati gerbang rumah. Gerbangnya tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Dari balik gerbang, Udin kembali mendengar suara yang sama. Kali ini sedikit lebih jelas. Somai, Bang, di sini. Suaranya seperti suara seorang wanita terdengar agak serak dan lemah. Udin membuka sedikit gerbang dan mengintip ke dalam. Halaman rumah itu luas dan gelap. Hanya samar-samar ia bisa melihat jalan setapak yang menuju ke arah pintu utama. Tidak ada lampu teras yang menyala dan jendela-jendela rumah tampak gelap semua. Permisi, Bu. Udin mencoba memanggil. Iya, ini Bang Udin, tukang somai. Mau beli somai ya? Tidak ada jawaban. Suasana hening kembali menyelimuti halaman rumah itu. Udin mulai merasa sedikit tidak enak. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mungkin salah dengar saja. Gumam Zuki mencoba menenangkan diri. Ia berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun baru saja ia hendak memutar sepedanya. Suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih dekat, berasal dari balik salah satu pohon besar di dekatnya. Bang Somai sini. Jantung Udin mulai berdebar kencang. Suara itu terdengar sangat dekat tapi ia tidak melihat ada siapa-siapa di balik pohon itu. Kegelapan malah menyulitkannya untuk melihat dengan jelas. Perasaan aneh semakin kuat menyelimutinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tanpa pikir panjang, Udin langsung melompat ke atas sepedanya dan mengayuh sekuat tenaga menjauhi rumah itu. Ia tidak peduli lagi dengan dagangannya yang masih tersisa. Pikiran tentang suara misterius itu terus berputar di kepalanya. Suara lirih seorang wanita di rumah kosong yang gelap itu bukan pertanda baik. Sesampainya di jalan utama yang lebih ramai dan terang, Udin baru merasa sedikit tenang. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba meredakan jantungnya yang masih berdegup kencang. Ia melirik ke belakang, tapi tidak melihat apun. Jalanan tampak lengang. Ada-ada saja, gumam Udin sambil mengusap peluh di dahinya. Mungkin memang cuma halusinasi karena sudah terlalu malam dan capek. Namun, rasa tidak nyaman itu tidak sepenuhnya hilang. Selama sisa perjalanannya pulang, Udin terus merasa seperti ada yang memperhatikannya. Setiap suara angin yang menerpa pohonan atau suara gesekan ranting selalu membuatnya menoleh ke belakang dengan was-was. Malam itu Udin pulang lebih awal dari biasanya. Rani tampak terkejut melihatnya sudah ada di rumah sebelum pukul 10. Kok sudah pulang, Mas? Dagangannya habis. Tanya Rani sambil menghampirinya. Udin menggeleng. Ia tidak langsung menjawab, masih berusaha menenangkan diri. Setelah duduk di kursi ruang tamu dan minum segelas air putih, barulah ia menceritakan pengalamannya di depan rumah kosong itu. Awalnya Rani tampak tidak terlalu percaya. Ia mengira Udin hanya sedang kelelahan dan membayangkan sesuatu yang aneh-aneh. Tapi melihat wajah Udin yang pucat dan nada bicaranya yang sedikit gemetar, Rani mulai merasa ada yang tidak beres. "Sudahlah, Mas," kata Rani sambil mengelus punggung suaminya. "Mungkin memang cuma perasaanmu saja. Besok pagi kan terang, tidak ada apa-apa." Namun, Udin tidak bisa begitu saja melupakan kejadian malam itu. Suara lirih itu terus terngiang di telinganya. Perasaan aneh dan mencekam di sekitar rumah kosong itu masih jelas terasa dalam ingatannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Malam itu, Udin tidur dengan gelisah. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi buruk yang samar-samar. Ia melihat rumah kosong yang gelap, mendengar bisikan lirih memanggil namanya dan merasakan kehadiran dingin yang membuatnya merinding. Pagi harinya, Udin bangun dengan perasaan tidak enak. Ia merasa lelah dan tidak bersemangat untuk berjualan. Rani menyarankannya untuk istirahat saja di rumah. Tapi Udin merasa ia harus tetap bekerja. Kalau tidak berjualan, mereka tidak punya penghasilan. Sepanjang hari itu, pikiran Udin terus tertuju pada kejadian semalam. Ia mencoba mencari tahu tentang rumah kosong itu dari beberapa tetangga dan pedagang lain. Ada yang bilang rumah itu sudah lama tidak berpenghuni karena pemiliknya pindah ke luar kota. Tapi ada juga yang mengatakan ada cerita mistis di balik rumah itu. Katanya dulu pernah terjadi sesuatu yang mengerikan di sana dan arwah penghuninya masih bergentayangan. Mendengar cerita-cerita itu, perasaan Udin semakin tidak karuan. Ia jadi lebih berhati-hati saat melewati jalan-jalan sepi. Terutama saat hari sudah mulai gelap. Ia selalu berusaha untuk pulang sebelum malam benar-benar larut. Beberapa minggu berlalu, dan Udin mencoba untuk melupakan kejadian di depan rumah kosong itu. Ia kembali berjualan seperti biasa, mengambil rute-rute yang ramai dan menghindari jalan-jalan sepi di malam hari. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak bisa tenang sepenuhnya. Setiap kali ia melewati jalan di mana rumah kosong itu berada, meskipun dari kejauhan dan saat hari masih terang, Udin selalu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia juga sering kali merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik jendela-jendela rumah yang gelap. Suatu malam setelah selesai berjualan dan hari sudah mulai gelap, Udin terpaksa melewati jalan itu lagi karena jalan alternatif yang biasa ia gunakan sedang ada perbaikan. Dengan jantung berdebar-debar,
Ia mengayuh sepedanya secepat mungkin. Ia berusaha untuk tidak melihat ke arah rumah kosong itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Udin langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan tampak sepi dan gelap. Ia kembali mengayuh sepedanya lebih cepat. Tapi suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berlari mengejarnya. Rasa takut Yuki semakin memuncak. Ia tidak berani melihat ke belakang lagi. Ia terus mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga, berharap segera sampai ke jalan yang lebih ramai. Suara langkah kaki itu terus mengikutinya. Semakin dekat, semakin dekat. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Udin langsung berteriak dan mengerem sepedanya dengan kasar. Ia menoleh ke belakang dengan ketakutan yang luar biasa. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan wajah pucat pasi dan mata yang kosong menatapnya. Wanita itu tersenyum tipis memperlihatkan giginya yang runcing. "Bang Somai," bisik wanita itu dengan suara serak yang sangat ia kenali. Udin tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya membeku karena ketakutan. Ia hanya bisa menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Wanita itu semakin mendekat. Tangannya yang dingin terulur ke arahnya. Saat itulah Udin tersadar ia harus lari. Dengan sekuat tenaga ia mendorong sepedanya hingga terjatuh dan langsung berlari menjauhi wanita itu. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Hingga akhirnya tiba di jalan utama yang ramai dengan napas tersengal-sengal dan jantung yang berdebar kencang. Sejak malam itu, Udin tidak pernah lagi mau berjualan sampai larut malam. Ia selalu berusaha untuk pulang sebelum hari benar-benar gelap. Pengalaman mengerikan itu benar-benar membuatnya trauma. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan malam yang sepi dan suara-suara misterius. Baginya berjualan somai di malam hari bukan lagi sekadar mencari rezeki, tapi juga mempertaruhkan nyawanya. Dan ia tidak mau mengambil risiko itu lagi. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton atau mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dukung terus channel ini agar terus semangat berkarya untuk menghibur kalian semua. Terima kasih.